sebagai lawan bicara dari feeling tersebut, kita perlu juga nggak sih solver untuk kayak memvalidasi dan juga mungkin mengetahui dan menanyakan. Maka bicara kepada anak feeling, bicaralah dengan secara tidak langsung. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast TV Genetik Indonesia bersama dengan aku, Nadia. Kali ini kita akan bincang-bincang dan bahas soal konsep Steven dan juga pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari ini, teman-teman. Nah, konsep Steven ini menjadi suatu hal yang praktis, cara praktis itu ya, untuk kita bisa mengenali diri kita maupun orang lain, yaitu termasuk lawan bicara kita. Dan ini berkaitan dengan pola komunikasi yang menjadi hal yang sangat penting dan wajib kita ketahui, terutama kita sebagai manusia yang yang merupakan makhluk sosial yang tentunya kita tidak lepas dari peran orang lain di sekitar kita. Nah, kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu Solver Hadi Sanusi. Selamat datang, Solver, dan Selamat datang. terima kasih sudah bersama kita semuanya di bincang-bincang kali ini nih. Nah, teman-teman semuanya, di episode kali ini kita akan ngebahas lebih lanjut tentang mesin kecerdasan feeling nih. Nah, buat teman-teman yang punya mungkin rekan ataupun sahabat ataupun keluarga yang bermesin kecerdasan feeling, bisa tonton sampai habis di episode kali ini. Oke, Salvar, ini berkaitan dengan feeling. Feeling ini dia memiliki kecerdasan emang interpersonal gitu ya. Dia punya kemampuan interpersonal yang bisa membangun hubungan dengan orang lain dan itu menjadi kelebihan bagi orang bermesin kecerdasan feeling tersebut gitu. Nah, dan dia juga memiliki kecenderungan terhadap perasaan yang kuat, emosi yang kuat seperti itu sehingga mungkin karena perasaannya tersebut kuat terus jadi dia mudah tersinggung gitu kan, dan ini sebenarnya menjadi mungkin, halangan bisa jadi gitu ya, bagi orang lain gitu ya, untuk bisa berkomunikasi gitu dengan orang feeling kayak gitu. Jadi takut, aduh takut nih kayak dia nanti sakit hati lah, terus karena dia ambil, perasaan gitu kan dengan orang seni kecerdasan feeling ini. Nah, gimana nih sih solver untuk mesin kecerdasan yang lainnya gitu ya, dalam hal berkomunikasi dengan feeling ini biar, si feeling-nya ini juga merasa nyaman gitu ya, dengan, komunikasi yang terjadi gitu. Oke, feeling mengedepankan perasaan. Perasaan itu subjektif. Artinya seperti isi lautan. Jadi orang tuh nggak lihat cuma permukaan, tapi dalamnya lautan itu tidak diketahui. Nah, demikianlah orang feeling dengan perasaannya yang memang cenderung subjektif. Maka ketika berkomunikasi dengan anak feeling, orang feeling, maka kita mesti melihat perasaan dia tuh terhadap satu pembicaraan tuh sedang apa gitu. Sedang happy, sedang sedih, sedang kecewa, sedang baik-baik saja. Itu dulu yang mesti diamati. Oke, dia sedang galau kah, apa sedang happy kah? Maka ketika berbicara dengan orang feeling, pastikan dalam keadaan dianya nyaman, moodnya lagi oke. Nah, itu yang mesti dilakukan. Juga ketika kita berkomunikasi misalkan, tiba-tiba kok dia berubah moodnya ya? Ah, berarti kita harus paham, oh kata-kata saya yang seperti apa yang membuat moodnya berubah? Oke. Atau boleh jadi bukan Anda yang membuat moodnya berubah menjadi tidak oke. Bisa jadi ketika Anda berbicara, dia menerima chat, dia menerima telepon dari orang, dari bosnya. Itu tiba-tiba ketika Anda tadi bicara santai, nyaman, tiba-tiba dia jadi pembicaranya jadi marah-marah sendiri, jadi ini padahal tadinya dia berbicara dengan Anda, kok tiba-tiba kok jadi marah, Anda kecipratan Marahnya dia emosinya.
Karena dia telepon katakanlah dengan bosnya, entah itu dengan, pasangannya yang membuat dia langsung nggak nyaman. Akhirnya yang nyaman itu ketidaknyaman itu keciprat kepada Anda dan Anda harus memahami itu. Jadi Anda senantiasa mengamati perasaannya. Nah, maka oleh karena itu komunikasi efektif dengan seorang feeling adalah Anda berkomunikasi pada saat dia sedang semangat, sedang antusias, maka dia menjadi orang yang siap mendengarkan dan asik untuk diajak ngobrol, seperti itu. Oke. Nah, eee, berarti kan di sini perlu adanya, kepekaan juga dari lawan bicara itu ya, ketika ingin berkomunikasi dengan si feeling ini gitu. Nah, lalu, apa sih yang mungkin sebaiknya kita lakukan gitu ya, sebagai lawan bicara dari feeling tersebut, untuk kayak kita harus bersikap gitu? Misalnya, di kondisi-kondisi yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita ngobrol dengan feeling itu, apakah kita perlu kayak, kayaknya tahan dulu deh atau, nanti dulu deh untuk bicara atau bagaimana sebaiknya solver gitu? Iya, karena orang feeling itu berbicara ketika perasaannya nyaman. Jadi perasaan itu kan suka atau nggak suka, nyaman atau nggak nyaman. Maka Anda harus menahan diri untuk, tidak berbicara ketika dia dalam kondisi tidak nyaman. Atau Anda membuat lingkungan baru, mengajak dia ke tempat baru. Katakanlah dia nggak nyaman nih ketika di rumah anaknya itu. Anda tahu kesukaan orang feeling ini, anak Anda. "Yuk, kita ngopi di tempat yang ia sukai." Karena mood itu mudah berubah. Kayak tadi, pada saat ngobrol dengan kita oke, tiba-tiba terima telepon bosnya, tiba-tiba dia jadi nggak nyaman, obrolan nggak asik lagi. Itulah mood, cepat banget berubahnya. Makanya ketika, oh dia lagi nggak nyaman nih, Anda ajak kepada, situasi, ajak ke ngopi, ke satu situasi yang ia sukai, maka moodnya langsung berubah. Nah, ketika moodnya berubah, baru Anda sampaikan apa yang Anda ingin komunikasikan. Itu yang mesti dilakukan bagi kepada orang feeling. Juga ketika punya pasangan feeling. Misalkan Anda ngobrol dengan pasangan feeling di meja makan, ternyata moodnya lagi nggak oke, Anda pindah saja ruangan, pindah saja tempat, pindah saja, objek pembicaraan. Karena orang feeling ini kan orang yang tanda petik kalau ngobrol itu apa aja bisa diobrolin. Ngalor ngidul. Jadi, bicaranya bisa kemana mana. Makanya orang feeling itu ketika katakanlah, ada di depan TV, itu obrolannya bisa macem-macem tuh. Lihat film obrolannya bisa macem-macem. Kalau orang thinking lihat film, lihat pada kronologisnya. Terus kalau orang feeling bisa lihat bajunya, bisa lihat taman di TV itu, bisa lihat, apa aja itu bisa jadi, subjek pembicaraan yang membuat dia tertarik. Maka sebenarnya kalau Anda mengetahui bahwa perasaan itu, selalu mengajak untuk bicara banyak hal tanpa pakem, tanpa aturan, maka sebenarnya bicara dengan orang feeling itu menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih mudah. Oke. Kenapa? Karena itulah, makanya orang feeling itu punya kecerdasan interpersonal. Kenapa? Karena orang feeling itu bisa masuk bicara dengan, gaya orang yang diajak bicara. Itu kekuatannya, Bisa menyesuaikan. bisa menyesuaikan, dia adaptif. Kenapa? Karena bagi orang feeling, dia ingin menjadi orang yang selalu disukai orang-orang sekelilingnya. Nah, memang problemnya kalau, dia nggak mendapatkan apresiasi, dia nggak dipahami perasaannya, maka orang feeling cenderung menarik diri, cenderung bertahan, cenderung diam. Kenapa? Karena dia khawatir, kehadiran dirinya membuat orang nggak nyaman, dia menjadi nggak disukai, atau mendapat bulian. Sehingga potensi feeling yang bagus memimpin orang ini menjadi tidak teroptimalisasi, itu yang terjadi. Maka ada orang, "Kok saya feeling udah dewasa, tapi saya nggak punya kemampuan leadership. Kok anak saya SMP, SMA." Kenapa? Karena orang feeling itu, ketika dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya, dia akan menarik diri. Jadi kelihatan
kok kayaknya nggak seperti feeling, nggak muncul. Masa Feeling-nya muncul. kalau Anda mendapatkan hal seperti itu karena takut dibilang A, B, C, Z sama orang lain, ya ketakutan feeling kan seperti itu. Maka cobalah mengasah, oke, challenge diri untuk menguatkan kecerdasan emosionalnya. Oke. Nah tadi, berarti kita sebagai lawan bicara dari feeling tersebut, kita perlu juga nggak sih solver untuk kayak memvalidasi dan juga mungkin mengetahui dan menanyakan barangkali mengkonfirmasi kepada si feeling ini, kalau misalnya, "Oke aku lagi kalau kamu lagi marah, apa yang sebaiknya aku lakukan?" Kayak gitu. Perlu mengonfirmasi terkait hal tersebut nggak sih solver dan terus mungkin apa yang perlu dilakukan gitu ya, Solver? Oke, pertanyaan itu penting sehingga kita bisa beradaptasi dengan lawan bicara kita. Namun yang, menjadikan orang feeling itu bisa, cepat, mendapatkan mood-nya adalah, ketika kita bicara terkait dengan tokoh-tokoh cerita. Karena orang, feeling ini senang cerita. Maka ketika, kita bercerita, berkisah, apalagi tentang sesuatu yang disukai idolanya, itu cepet banget mood-nya itu, akan datang. Heeh. Kenapa? Karena memang orang, feeling cenderung akan melihat kepada idola-idola di sekelilingnya, dan dia ingin menjadi seperti idola itu. Maka bicara kepada, anak feeling, bicaralah dengan secara tidak langsung. Dengan cerita orang lain, cerita yang menginspirasi, dengan quotes dan sebagainya. Itu yang, membuat dia, apa namanya, kembali kepada mood-nya dan senang untuk memperpanjang obrolannya, seperti itu. Oke, menarik banget, pembahasan kita ya soal mesin kecerdasan feeling, dan ini menjadi perhatian juga nih ya buat teman-teman yang mungkin memiliki kerabat dan juga teman ataupun saudara ataupun keluarga gitu ya yang bertipe mesin kecerdasan feeling, ini perlu adanya penyesuaian terkait hal tersebut dan kita perlu lebih peka gitu ya dan juga mungkin lebih, apa ya, memvalidasi perasaannya tersebut gitu. Nah, menarik sekali pembahasan kita hari ini dan kita akan lanjutkan di episode selanjutnya untuk mesin kecerdasan yang lainnya. Jadi tetap stay tune terus di podcast Steven Genetik Indonesia dan jangan lupa untuk like dan subscribe di podcast kita, di channel kita, dan sebarkan informasi podcast ini ke banyak rekan-rekan teman-teman sekalian. Gitu. Terima kasih banyak Solver untuk hadirannya Soal pada podcast kita kali ini. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.